Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia sempurna karena perilaku dan akhlaknya begitu mulia. Meski sudah meninggal ribuan tahun lalu, namun ajarannya tidak berlalu begitu saja. Islam kini justru menembus seluruh penjuru dunia meski tanpa junjungan semesta alam tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sejak penciptaan Nabi Adam, nama Nabi Muhammad sudah tertulis di pintu surga. Kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal itu begitu ditunggu-tunggu dari masa ke masa oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Tidak heran jika saat kelahirannya terjadi peristiwa-peristiwa alam aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini merupakan sambutan atas lahirnya manusia mulia yang begitu ditunggu-tunggu. Apa saja peristiwa tersebut? Berikut ulasannya. 1. Padamnya api Majusi. Kaum Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menggunakan api sebagai sesembahan. Api ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Akan tetapi api mereka tiba-tiba padam saat Nabi Muhammad SAW lahir. Para penganut Majusi berusaha mencoba menyalakan apinya, tapi tetap tidak menyala. Dari A'lamun Nubuwah bahwa Abu Ayyub Ya'la bin Imran An-Nahli meriwayatkan dari Mahsum bin Hani al-Mahsumi dari ayahnya. Ia berkata, pada malam dilahirkannya Nabi SAW, bergetarlah istana Kisra hingga sebanyak 14 balkonnya runtuh. Api Persi pun padam, padahal selama 1000 tahun belum pernah padam, dan air danau sawah mengering. Hal itu membuat Kisra ketakutan. Lalu ia memakai mahkotanya dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian ia mengumpulkan menteri-menteri dan para pembantunya, lalu menceritakan mimpinya tersebut. Kemudian berkatalah Al-Mubizan, adapun saya sendiri, semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan raja. Saya melihat dalam mimpi saya, ada unta-unta berat yang menuntun kuda-kuda mahal, mengarungi sungai Diljah. Lalu mereka menyebar ke negeri-negeri kita. Kisra bertanya, apa arti semua itu, hai Mubizan? Ia menjawab, sebuah peristiwa besar yang datang dari penjuru Arab. Maka Kisra menulis surat perintah pada An-Nu'man bil An-Munzir, kirimkan kepadaku seseorang yang mengetahui, agar aku bisa bertanya padanya apa yang aku inginkan. Maka menghadaplah Abdul Masih bin Amr bin Nafilah al-Ghasani. Sesampainya di hadapan Kisra, ia lalu diberitahu tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian ia berkata, wahai raja, sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada pada paman saya. Ia tinggal di bagian timur negeri Syam, namanya Sutai. Kisra berkata, datangilah dia dan tanyalah dengan apa yang telah aku kabarkan kepadamu, lalu bawalah jawaban itu kepadaku. Singkat cerita, Abdul Masih pun bertanya tentang keanehan yang dilihat oleh Kisra dan Al-Mubizan. Selanjutnya ia berkata, hai Abdul Masih, jika telah banyak tilawah Al-Quran, diutus seseorang dari Tihama, tempat kelahiran Nabi. Ada banjir di lembah Samawah, mengeringnya danau sawah, dan padamnya api Persi. Maka Syam bukan lagi negeri Syam bagi Sutai. Lalu ia pun meninggal. Imam Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Habib Al-Basri, Al-Baghdadi, A'lamun Nubuwah, halaman 182 hingga 183. 2. Pasukan gajah dan serangan burung ababil. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan pasukan Abrahah dari Yaman ke Ka'bah. Penyerangan ini terjadi karena Raja Abrahah merasa kesal Ka'bah dikunjungi banyak orang. Akhirnya tentara Abrahah memasuki wilayah Mekah dengan leluasa karena keadaan kota ini sepi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dari neraka dengan paruhnya. Kerikil itu kemudian dijatuhkan tepat di kepala para pasukan Abraha
hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 hingga 5. Pada masa itu lahir junjungan semesta alam yang diberi nama Muhammad. Sang Nabi Allah ini lahir dalam keadaan yatim karena sang ayah sudah meninggal saat dia berada di kandungan ibunya. Tiga, jin tidak bisa mencuri berita. Saat sebelum Nabi Muhammad lahir, setan dengan leluasa mencuri berita dari langit untuk dibagikan kepada tukang sihir. Namun pada malam mulia itu mereka tidak lagi bisa mencuri rahasia tersebut. Para setan dihadapkan dengan panah api setiap kali akan mencuri berita. Setan-setan ini kemudian berkumpul dan menginformasikan keganjilan tersebut kepada iblis. Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik. Iblis menjawab, menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai timur, dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah menyebar ke penjuru dunia, sampailah mereka di kota Mekah. Di sana tampak seorang bayi yang sedang dikelilingi para malaikat dan memancarkan sinar dari dalam dirinya yang mencuat ke atas langit. Para malaikat pun sibuk memberi salam kepada junjungan alam tersebut. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis, sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras. Telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya. 4. Salam burung-burung. Seolah memberi salam atas kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu, burung-burung di atas langit Mekah sibuk bersahut-sahutan berkicau saat kelahiran Nabi. 5. Berhala bersujud. Pada saat Nabi lahir, berhala yang selama ini disembah mendadak bersujud. Hal ini diriwayatkan oleh Abdul Muthalib yang berkata, sewaktu ku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dan bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini. Enam, suara dari Ka'bah. Pada saat Rasulullah lahir, terdengar suara di Ka'bah yang berbunyi, katakanlah, telah datang kebenaran, Islam, dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. 7. Aminah tidak merasa letih. Hal ajaib lagi terjadi pada Aminah, sang ibu Nabi. Berbeda dengan wanita yang pada umumnya keletihan dan kepayahan saat mengandung, maka hal ini tidak dirasakan oleh Aminah. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa selama mengandung Rasulullah SAW, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Tayangan ini bersumber dari Kitab Nurul Mustafa Jilid 1, Habib Murtado bin Abdullah bin Ahmad Al-Kahf. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.